Selanjutnya, atas nama keluarga besar Kementerian PUPR, saya mengucapkan selamat atas telah dikukuhkannya kepengurusan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) periode 2024-2029. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Gapensi sebagai salah satu asosiasi badan usaha jasa konstruksi terbesar yang telah terakreditasi dengan jumlah anggota lebih dari 20.000 serta berperan aktif dalam meningkatkan kinerja industri konstruksi di Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, perlu kami sampaikan pembangunan infrastruktur yang menjadi program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memberikan hasil yang signifikan di dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan tentu peningkatan daya saing secara nasional. Kalau kita lihat berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, kontribusi sektor konstruksi pada produk domestik bruto tahun 2023 ini menempati urutan yang kelima, yaitu sebesar 9,9%. Selanjutnya, indeks daya saing nasional juga mengalami peningkatan dari sebelumnya tahun 2017 berada di peringkat 47 berdasarkan World Economic Forum 2020 menjadi peringkat 27 tahun 2024. Saya kira tadi juga disampaikan oleh Bapak Presiden di tengah kita semuanya bahwasanya memang dengan dukungan infrastruktur ini sebagian besar memang meningkatkan daya saing konstruksi Indonesia dari 33 menjadi dari 47 menjadi ke tadi ke 27 tadi ya, dari 33 ke 27. Peningkatan daya saing tersebut tidak lepas dari pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia dalam rangka mendukung ketahanan pangan, konektivitas, prasarana pemukiman dan perumahan yang mendukung berbagai sektor, antara lain sektor pariwisata, sektor industri, sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor pertambangan, sektor pendidikan dan energi. Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dalam 10 tahun terakhir ini telah banyak yang selesai dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Antara lain pembangunan 61 bendungan, di mana telah selesai 43 bendungan, antara lain Bendungan Karian, Cipanas, dan Wais Kampung. Pembangunan bendungan juga diikuti oleh pembangunan jaringan irigasi baru seluas 1,2 juta hektar dan rehabilitasi daerah irigasi seluas 4,3 juta hektar. Sehingga dengan demikian maka peningkatan luas cakupan sawah yang terairi irigasi yang berasal dari bendungan meningkat yang semula 11% menjadi 19% pada tahun 2024 dan meningkatkan indeks pertanaman dari 1,5 di tahun 2014 menjadi 2,5 di tahun 2024. Selanjutnya Kementerian PUPR pada periode 2014-2020 juga telah membangun infrastruktur konektivitas dalam rangka untuk mengurangi biaya logistik melalui pembangunan jalan nasional sepanjang 6.000 km dan jalan tol sepanjang 2.700 km. Antara lain tersambungnya tol Trans Jawa sepanjang 1.065 km, tersambungnya tol Jakarta Outer Ring Road 1 sepanjang 66 km, tol Jor 2 sepanjang 110 km, tol Trans Sumatera sepanjang 884,5 km, dan pembangunan tol IKN sepanjang 53 km. Selain itu, infrastruktur air minum di dalam mendukung air minum layak bagi masyarakat hingga tahun 2023 sebesar 92% melalui pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM, antara lain SPAM Membidang Durolis, Bandar Lampung, dan Kebulan. Akses sanitasi layak saat ini sudah sebesar 82% melalui pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpadu, antara lain SPAM T Kota Makassar, Kota Palembang, dan Kota Pekanbaru. Untuk pembangunan infrastruktur perumahan telah dilakukan melalui program Sejuta Rumah yang melibatkan seluruh stakeholder dengan capaian 8,2 juta unit. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, Kementerian PUPR juga mendapat tugas untuk membangun infrastruktur dasar
untuk mendukung Ibu Kota Nusantara IKN. Saat ini progres pembangunan infrastruktur batch 1 ini telah mencapai 90% dan batch 2 baru mencapai 54%. Beberapa infrastruktur di IKN yang dibangun antara lain berupa bendungan Sepatus Moy dan jembatan Pulau Balang telah selesai dan diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Kemudian pembangunan SPAM IKN, pembangunan Istana Negara, pembangunan Istana Garuda, pembangunan perkantoran, hunian pekerja konstruksi, dan embung. Termasuk penyelesaian pembangunan jalan tol IKN seksi 3A, 3B, 5A, 5B, 6A, 6B sepanjang 53 km yang dalam waktu dekat dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-79. Untuk dukungan air minum, sejak pertengahan Juli 2024 telah dilakukan running test IPA Sepaku dan hasilnya memuaskan dari sisi kualitas air minum dan kondisi hidrolisnya. Tes ini merupakan bagian penting di dalam pengoperasian SPAM Sepaku untuk melayani kebutuhan air minum di IKN, di Ibu Kota Nusantara yang berkualitas dan berkelanjutan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, milestone penting di dalam kurun waktu 2014 sampai 2024 adalah terbitnya Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 yang telah disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang tentu ini akan menjawab kebutuhan dinamika sektor konstruksi di Indonesia dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Beberapa substansi pokok dalam undang-undang tersebut antara lain yang pertama, meningkatkan peran pemerintah daerah dan masyarakat jasa konstruksi termasuk asosiasi, termasuk di dalamnya tentu Gapensi, di dalam melakukan pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi. Yang kedua, meningkatkan kemudahan perizinan berusaha melalui sistem online single submission. Kemudian yang ketiga, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri untuk mendukung industri lokal. Kemudian yang keempat, memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM sektor jasa konstruksi untuk dapat berkembang dan terlibat dalam pembangunan infrastruktur nasional melalui segmentasi pasar. Selanjutnya, Kementerian PUPR sebagai pembina jasa konstruksi tentu terus mendorong penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan kontraktor lokal dalam pembangunan infrastruktur. Pada proyek infrastruktur di Kementerian PUPR, penggunaan produk dalam negeri berupa material dan peralatan konstruksi telah mencapai lebih dari 90% dan mendorong keterlibatan UMKM lokal melalui pemanfaatan katalog sektoral. Pada kesempatan yang baik ini, saya tentu mengingatkan untuk senantiasa menerapkan prinsip dalam pembangunan infrastruktur. Yang pertama, tadi juga sudah diingatkan oleh Bapak Presiden di dalam sambutannya. Yang pertama tentu prinsip kualitas. Jadi bagaimana memastikan bahwa kualitas infrastruktur yang dibangun itu memiliki standar kualitas yang tinggi. Ini yang selalu ditekankan. Kemudian yang berikutnya keberlanjutan lingkungan. Jadi di dalam melaksanakan kegiatan pembangunan tentu kita juga harus mengambil langkah pencegahan di dalam penanganan bencana seperti pengendalian banjir, perencanaan yang memperhitungkan perubahan-perubahan iklim yang akhir-akhir ini memang sangat dirasakan oleh kita semua. Kemudian yang terakhir itu tadi juga disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan estetika. Jadi tidak hanya membangun asal kuat tetapi tidak memiliki estetika. Ini yang selalu diingatkan kalau di Kementerian PUPR itu memang selalu menerapkan kita boleh membangun tetapi juga harus mempertimbangkan estetika dan harus memiliki nilai seni gitu. Jadi semuanya harus berestetika, bernilai seni juga. Selanjutnya, Kementerian PUPR juga terus mendorong peningkatan profesionalisme badan usaha dan sumber daya manusia konstruksi di Indonesia. Hingga Juni 2024, berdasarkan data yang ada di LPJK, telah diterbitkan 312.000 sertifikat badan usaha jasa konstruksi. Jadi 312.000 sertifikat jasa konstruksi sesuai yang ada di LPJK. LPJK telah menerbitkan sertifikat keahlian atau SKA dan sertifikat kompetensi kerja konstruksi itu sebanyak 185.000 sertifikat kepada 134.000 tenaga kerja. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin saya hormati, Gapensi
sebagai asosiasi badan usaha yang terbesar di Indonesia, itu tentu sangat diharapkan untuk dapat bekerja dengan lebih profesional, menjadi asosiasi yang dapat membina para anggotanya untuk menjadi badan usaha yang mampu berdaya saing, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga harapannya kita mampu bersaing di tingkat internasional. Karena apalagi ke depan kita akan membuka procurement government, di mana kita juga akan bersaing dengan negara-negara lain. Kita sudah diwajibkan untuk memperbesar kemungkinan peserta dari luar negeri bisa berkontribusi di dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan konstruksi di Indonesia. Begitu juga tentu sebaliknya, kita juga akan mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi di negara-negara lain. Hanya persoalannya sekarang apakah kita sudah memiliki kemampuan untuk berkontribusi ataupun bersaing dengan dunia-dunia internasional. Oleh karena itu, peran daripada semua asosiasi ini menjadi sangat penting di dalam rangka meningkatkan kompetensi dari semua anggotanya. Jangan sampai nanti begitu kita sudah dibuka secara global, kita hanya menjadi tempat serbuan daripada tenaga ahli asing ataupun menjadi serbuan daripada PUJK asing untuk bekerja di kita, sementara kita tidak bisa untuk bekerja ataupun mendapatkan kegiatan pekerjaan konstruksi di negara orang lain. Nah, ini yang harus menjadi PR kita semua. Kami tentu di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi ingin terus bersama-sama dengan Bapak Ibu semua, membersamai Bapak Ibu semua dalam rangka meningkatkan kompetensi baik itu badan usaha maupun tenaga kerja konstruksi ini. Saya kira itu akhir kata. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas kita semua di dalam membangun Indonesia. Terakhir, saya atas nama pribadi ini mengucapkan selamat kepada Gapensi, Ketua Umum Gapensi dan seluruh jajaran pengurusnya. Ini tidak gampang menghadiri Bapak Presiden, saya sudah sampaikan ke Pak Ketua Umum. Jadi di awal kepengurusan sudah dihadiri oleh Bapak Presiden. Oleh karena itu nanti tentu dengan kiprah kita 5 tahun ke depan itu ditunjukkan dengan kontribusi daripada Gapensi, harapannya di dalam tahun-tahun ke depan juga akan dihadiri oleh pimpinan-pimpinan kita secara nasional gitu. Tetapi tentu itu tergantung daripada kinerja kita, terutama kinerja Gapensi di dalam rangka berkontribusi ikut serta membangun jasa konstruksi di Indonesia. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Sekali mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, karena ini supir tembak, tidak sengaja harus beliau bicara langsung, tetapi ternyata saya ditangkap tadi untuk menyampaikan ini. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak telah menyampaikan sambutan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Baik, Bapak Ibu hadirin